Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samardotila dari kelas 2023C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan struktural genetik pada teori sastra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiolog Prancis yaitu Lucien Goldman. Kemunculannya disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme yang kajiannya hanya menitikberatkan pada unsur-unsur intrinsik tanpa memperhatikan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra, sehingga karya sastra dianggap lepas dari konteks sosialnya. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik di dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra harus dianalisis dari segi historis. Pada intinya adalah strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Penelitian strukturalisme genetik memandang karya sastra dari dua sudut, yaitu intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Karya sastra tidak hanya sekedar imajinatif dan pribadi, melainkan merupakan cerminan atau rekaan budaya, suatu perwujudan pikiran tertentu saat karya dilahirkan. Studi awal dari kajian unsur intrinsik sebagai data dasarnya. Selanjutnya, peneliti akan menghubungkan berbagai unsur tersebut dengan realitas masyarakat. Secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Secara ringkas, baiklah, selanjutnya saya akan mengkaji novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata Semansaid Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata lahir di Belitung 24 Oktober 1967. Dia adalah penulis novel Laskar Pelangi yang merupakan novel bestseller tahun 2006 sampai 2007. Pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah jurusan ekonomi di Universitas Indonesia, yang kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas de Paris, Sorbonne, Prancis, dan Sheffield Hallam University, United Kingdom. Tesis yang ditulisnya di bidang ekonomi telekomunikasi kini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan terbit sebagai buku acuan teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Selanjutnya saya akan mengkaji unsur intrinsik pada novel tersebut. Yang pertama, tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Dua tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Yang pertama Ikal, yang kedua Taprani, yang ketiga Sahara, yang keempat Akio, yang kelima Harun, yang keenam Kucai, yang ketujuh Lintang, yang kedelapan Mahar, yang kesembilan Bu Muslimah, yang kesepuluh Pak Harfan. Yang ketiga Latar di dalam novel tersebut, yang pertama di Sekolah Dasar Muhammadiyah, yang kedua di bawah pohon, yang ketiga di dalam gua. 4. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang dalam novel Laskar Pelangi adalah sudut pandang pertama, yakni tokoh aku atau Ikal yang menjadi pelaku utama. Yang kelima, gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa Indonesia yang terpengaruh dengan aksen budaya bahasa Melayu. Selain itu, juga penulis menggunakan beberapa istilah asing di dalam penulisannya. Yang keenam, amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel tersebut, yang pertama, semangat
Gigih, jangan mudah menyerah dan putus asa dengan keadaan. Yang kedua, bergembira, optimis, jangan mudah pesimis. Yang ketiga, berjuang dengan gigih. Yang keempat, bermimpi dan bercita-citalah yang tinggi. Selanjutnya saya akan mengkaji unsur ekstrinsik pada novel tersebut. Yang pertama, latar belakang tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal pengarang mempengaruhi psikologi penulisan novel. Apalagi novel Laskar Pelangi merupakan adaptasi dari cerita nyata yang dialami oleh pengarang langsung. Letak tempat tinggal pengarang yang jauh berada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan ternyata benar-benar dijadikannya latar tempat bagi penulisan novelnya. Kedua, latar belakang sosial dan budaya. Pada novel ini banyak sekali unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal di Belitung. Adanya perbedaan status antara komunitas buruh tambang dan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi merupakan latar belakang sosial, di mana interaksi antara kedua komunitas ini memang ada dan saling ketergantungan. Komunitas buruh tambang memerlukan uang untuk melanjutkan kehidupan, sedang komunitas pengusaha memerlukan tenaga para buruh tambang untuk menjalankan usaha mereka. Yang ketiga, latar belakang religi atau agama. Latar belakang religi atau agama si pengarang sangat terlihat seperti pantulan cermin dalam novel Laskar Pelangi ini. Nuansa keislamannya begitu kental. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran-pelajaran mengenai keislaman. Keempat, latar belakang ekonomi. Sebagian masyarakat Belitung mengabdikan dirinya pada perusahaan-perusahaan timah. Digambarkan dalam novel bahwa Belitung adalah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Namun tidak semua masyarakat Belitung bisa menikmati hasil bumi itu. PN memonopoli hasil produksi, sementara masyarakat termarginalkan di tanah mereka sendiri. Latar belakang ekonomi dalam novel ini diambil dari kacamata masyarakat Belitung, kebanyakan yang tingkat ekonominya masih rendah, padahal sumber daya alamnya tinggi. Yang terakhir, latar belakang pendidikan. Dalam novel ini tergantung banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan pengarang. Pengarang tidak hanya bercerita, tapi juga menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan di antara ceritanya. Begitu banyak cabang ilmu pengetahuan yang diselipkan antara lain seperti sains. Pengarang gemar sekali memasukkan istilah-istilah asing ilmu pengetahuan yang tertuang dalam cerita. Ini menandakan bahwa pengarangnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tujuan Andrea Hirata menulis novel Laskar Pelangi adalah untuk berterima kasih kepada guru-guru yang telah berjuang demi masa depan anak-anaknya, khususnya ibu muslimah. Novel ini juga ditulis untuk mengenang jasa dan kenangan Andrea bersama sahabat-sahabatnya.